Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda? Di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda pemirsa, dengan orang-orang terdekat Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap dan macet. Jangan lupa pemirsa harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan pemirsa berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon dan koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, nasional, kemudian juga berita dari Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan pemirsa di edisi pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon, nanti yang kita akan bedah, kita akan bincangkan ini pemirsa dengan sejumlah narasumber berkaitan dengan menuju PTM 100%. Seperti Anda pemirsa ketahui bahwa di Kota Cirebon sudah berlangsung pembelajaran tatap muka 100%. Nah, di pagi hari ini saya hadirkan ini pemirsa dari Kabupaten Cirebon apakah juga akan menggelar PTM pembelajaran tatap muka 100%. Kalau nanti jika nanti akan digelar bagaimana teknis pelaksanaannya dan seterusnya ya. Dan pemirsa di pagi hari ini nanti akan saya hadirkan ada dari Kasih Kurikulum bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, kemudian juga ada Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS SMP Kabupaten Cirebon. Nanti akan saya kenalkan pemirsa dan berikut saya baca dulu berita di halaman utama atau di headline koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Kita akan memulai dari Nusantara. Jokowi pilih Nusantara menjadi nama ibu kota negara. Itu pemirsa. Kemudian Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sudah 0 COVID-19. Ya, tetap waspada, kini bersiap jika muncul varian Omikron. Itu pemirsa. Batasi mobilitas, kantor bisa saja terapkan kembali ini pemirsa work from home itu pemirsa ya, kembali memulai pekerjaan dari rumah kembali ya. Itu. Kampus ITB Cirebon memulai perkuliahan. Harus dimaksimalkan, ini setara kampus Ganesha dan Jatinangor. Itu pemirsa ya dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman ini pemirsa Metropolis Kota Cirebon. PDAM pasang badan. Ada pernyataan dari Direktur Utama PDAM Kota Cirebon pemirsa Pak Opang atau Sufyan Satari, target dan realisasi itu berbeda. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa. Pelayanan di Dukcapil terhambat. Posisi kepala dinas masih kosong. Belum bisa cetak adminduk, administrasi kependudukan. Yaitu pemirsa. Berkas acara seleksi KID sudah diterima Diskominfo. Kemudian harga daging ayam dan cabai terus naik pemirsa. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian berikut dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat yaitu koran Rakyat Cirebon ya, di koran Rakyat Cirebon hari ini. Skema terburuk puncak Omikron itu pemirsa. Diprediksi Maret Rumah Sakit Daerah Gunung Jati siapkan fasilitas isolasi hingga tenaga kesehatan. Kemudian mulai suntik vaksin booster, itu pemirsa. Kemudian belum tertarik membahas pilkada. Ini pernyataan dari Kang Lutfi, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, pemirsa.
Ya, silakan Anda bisa membaca selengkapnya, baik berita-berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9, Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini tentang menuju pembelajaran tatap muka atau PTM 100%, pemirsa. Di sebelah saya ini ada kasih kurikulum bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ada Abdurrahman SPD atau biasa dipanggil dengan Kang Rahman. Selamat pagi, Kang Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabarnya, Kang Rahman? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih nih Kang Rahman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Nah, ini pemirsa, di sebelah Kang Rahman, ini beberapa kali juga muncul di media cetak nih pemirsa, melalui media cetak dan elektronik ya, melalui pernyataan-pernyataannya. Ini Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon, ada Kang Didin Jenudin. Selamat pagi, Kang Didin. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Apa kabarnya Kang Didin? Baik, sehat. Oke, Sehat, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, pemirsa bisa interaktif langsung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Saya langsung ke Kang Rahman nih. Kang Rahman, sebagai kasih kurikulum bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon ini sudah menggelar PTM 100%. Bagaimana kalau di Kabupaten Cirebon? Kang Rahman. Siap. Terima kasih, Kang Afif. Gini ya, untuk di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon itu juga berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tanggal 10 Januari tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas semester genap tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi coronavirus 2019 Kabupaten Cirebon ini sebenarnya juga sudah melaksanakan PTM terbatas. Sudah melaksanakan PTM terbatas. Okay. Mengapa? Karena berdasarkan dari instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa seperti yang sudah diketahui bersama, Kabupaten Cirebon ini sudah ada di level 1. Level 1. Di mana di level 1 dan 2 itu di dalam Mendagri itu boleh atau diperkenankan untuk melakukan PTM terbatas dengan dua syarat. Apa itu? Ada dua pola. Yang pertama, apabila PTK-nya sudah divaksin dosis 2 itu minimal 80% dan usia lanjutnya sudah divaksin dosis 2 minimal 50%, maka sekolah atau satuan pendidikan yang satuan pendidikan itu bisa menggelar PTM terbatas dengan kapasitas penuh 100%. Tapi ini dengan catatan masih terbatas. Masih terbatas. Terbatas ya. Ini misalnya dalam hal alokasi waktu per jam pelajaran seperti itu. Dan apabila misalkan vaksinnya kurang dari 80% dan kurang dari 50% untuk usia lanjutnya, itu maka pola pembelajarannya adalah PTM terbatas dengan kapasitas maksimal itu 50%. 50%. Itu ya. Jadi tergantung bagaimana sudah divaksin atau belum ya. Oke. Dan tapi di Kabupaten Cirebon sendiri nih, dari pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, terutama dikasih kurikulum ya, bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri tadi disampaikan ya, sebetulnya boleh untuk 100% diperkenankan gitu ya. Nah, kalau di Kabupaten Cirebon sendiri bagaimana? Kondisi vaksin di Kabupaten Cirebon usia lebih lanjut itu kemarin kami coba cari data terkini bahwa usia lanjut vaksinasinya itu sudah mencapai 57,02%. 57. Untuk vaksinasi usia lanjut di tingkat kabupaten. Kemudian juga minggu kemarin sebagai persiapan untuk persiapan PTM terbatas ini sebagai tindak lanjut dari Mendagri ini, kami juga sudah melakukan pendataan ke sekolah-sekolah untuk melihat kondisi vaksinasi di PTK di masing-masing sekolah. Dan alhamdulillah kalau rata-rata Kabupaten Cirebon itu sudah di atas 90% sudah divaksin dosis 2. Sekolah ini? Sekolah. Terutama SMP, terutama SMP? iya. Oke, di SMP. Oke, tahan dulu ya.
Kang Rahman, saya ke Kang Didin nih. Ini Ketua MKKS SMP Kabupaten Cirebon. Kang Didin, tadi disampaikan oleh Kang Rahman bahwa sebetulnya ini sudah memenuhi syarat ya untuk PTM 100% ya untuk SMP ya di Kabupaten Cirebon ini. Nah, ini teknis pelaksanaan, ini kan sudah memenuhi syarat nih. Iya kan? Nah, bagaimana sih teknis pelaksanaan PTM 100% itu? Apa sekarang juga masih terbatas atau memang sudah 100%? Ya, terima kasih Kang Apip. Sebenarnya kalau di tingkatan sekolah, di level sekolah, itu tinggal nunggu ketetapan level saja. Ketetapan, maksudnya bagaimana kan? Nah, sekarang kan begitu ketetapan level 1 itu diperbolehkan, kami memang sudah siap dari dulu. Oh, sudah siap. Sudah siap dari dulu. Hanya kan secara aturan, secara etika, ketika levelnya tidak di level 1, apalagi Cirebon dulu pernah level 3 ya Pak Kasia, kita juga harus hati-hati. Makanya begitu jreng level 1 nih, ada peluit, jalan 100% ya, kita sudah mulai mencoba meskipun kita juga tetap konsultasi dengan pemerintah daerah, jangan sampai nanti mentang-mentang wis level CG terus langsung pratak ternyata engkau bermasalah kan begitu. Makanya saya menginstruksikan ke teman-teman kepala sekolah di Kabupaten Cirebon, mangga lebih bijak dan lebih arif menyikapinya kan begitu. Ada yang memang sudah melaksanakan 100% tentunya dengan perhitungan yang sangat matang. Prokesnya juga ditempuh, kemudian juga hal-hal lainnya juga diikuti. Artinya kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, Kang Apip. Jadi sebenarnya 50%, 100% sudah siap kalau sekolah. Kalau sekolah itu ya. Sekolah sudah siap. Tapi kalau sekarang masih beragam, Kang Didin? Ya, sekarang masih beragam tuh tentunya dilihat dari kondisi sekolah masing-masing. Ada yang sudah 100% full. Ada gitu ada yang sudah 100% full. Ada yang masih? Ada yang masih dilakukan 2 tahap. Ada. Boleh. Tentunya kan kebijakan ini diambil setelah melalui barangkali penilaian, pemahaman kepala sekolah dengan beserta dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah masing-masing. Apakah sekolah juga ini berkaitan dengan misalnya daerah A ini masih tingkat COVID-nya ini masih misalnya zonanya zona kuning atau apa, akhirnya belum 100% atau apa, masih berkaitan dengan, tapi tahan dulu nih ya, Kang Didin dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda. Silahkan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda ini via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV pemirsa, menuju PTM 100% ya, yang kita bahas, kita obrolkan, kita bincangkan di pagi hari ini pemirsa di Kabupaten Cirebon tentang pelaksanaan PTM 100%. Kang Didin, tadi terputus jeda iklan, sudah ada satu WhatsApp yang masuk ya, nanti akan saya baca. Kang Didin, apakah ini berkaitan dengan misalnya SMP-SMP yang tadi beragam, pelaksanaan PTM-nya belum 100%, ini berkaitan dengan zona kecamatan itu, apakah masih kuning, hijau, atau merah gitu kan, Din? Ya, sebenarnya kalau sekarang ini yang kita berlakukan itu adalah per kabupaten. Jadi tidak daerah per daerah. Artinya ketika satu kabupaten dinyatakan sudah level 1, maka itu berlaku untuk seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan. Tetapi kita yang di lapangan juga kan harus hati-hati, sebab bagaimanapun juga pandemi ini masih ada, sehingga saya berharap, apalagi ada varian baru saya sih berharap teman-teman kepala sekolah lebih aktif lagi untuk menelaah di lingkungan sekitar masing-masing, kan tentunya akan berbeda kan, Nah, nanti masalah pelaksanaan pembelajaran di lapangannya tersendiri, kita sepenuhnya memberikan kewenangan kepada teman-teman kepala sekolah, karena yang tahu di lapangan itu kan teman-teman kepala sekolah gitu ya. Sehingga mereka juga bisa mengambil keputusan tentunya melalui koordinasi dengan MKKS dan saya koordinasi dengan
Dinas Pendidikan gitu sehingga ya. tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, Kang Didin, selama ini ya pelaksanaan 100% itu PTM 100% di Kabupaten Cirebon yang tadi disebutkan. Nah, ini apakah kan tadi itu beragam gitu ya. Tapi mayoritas itu sudah 100%. Mayoritas sudah 100%. Mayoritas sudah 100%. Teknisnya bagaimana? Nah, teknisnya diatur di sekolah masing-masing. Misalnya sesuai dengan aturan SKP 4 Menteri Pak Kasih, bahwa itu di situ sudah jelas di aturan-aturan. Misalnya anak itu siswa tidak boleh berada lebih dari 240 menit di lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah menjabarkan di lapangan mau berapa mapel nih tiap harinya, tinggal disesuaikan. Kalau umpamanya dia 8 mapel, berarti waktu per mapelnya 30 menit. Oh, berarti yang biasanya 40 menit, 40 menit dikurangi per mapel 10 menit. Karena ada aturan itu. Nah, besok Pak Kabis bebas baru kembali ke normal. Jadi gitu jangan punya asumsi bahwa sekolah karena sih sedelat loh. Karena itu memang disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah, kan begitu. Baik. Ada lagi yang 2 shift ya ada. Ada 2 shift. Ada 2 shift. Misalnya jam 7 sampai jam 10 shift pertama. Shift kedua jam setengah 11 sampai nanti jam 1. Gitu ya. Mangga. Pokoknya ini diserahkan ke masing-masing sekolah. Teknisnya itu ya. Teknis Baik. Tapi itu ya. tidak keluar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Oke. Dan kembali saya ke Kang Rahman ya. Kang Rahman, ini kan tadi nih dari Kang Didin itu kan beragam ya. Sekolah itu kan teknisnya diserahkan ke masing-masing sekolah ya, Kang Didin ya. Nah, Dinas Pendidikan ya dalam hal ini mensikapi apa yang tadi disampaikan oleh Kang Didin itu bagaimana? Izin menambahkan dulu terkait dengan tadi penetapan level 1, 2 atau di kabupaten itu. Kalau kita baca di Instruksi Menteri Dalam Negeri itu nomor 1 tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022. Memang penetapan level kabupaten kota itu level 1, level 2 itu di diktum kedua itu dijelaskan bahwa penetapan level itu berdasarkan atas capaian dosis vaksinasi dosis pertama itu minimal 70% dan capaian vaksinasi dosis pertama kepada usia lanjut itu 60%. Jadi bukan lagi berdasarkan Mendagri ini bukan berdasarkan zona-zona itu. Namun di dalam SKB 4 Menteri itu di situ dijelaskan, disampaikan teknis pelaksanaannya apabila misalkan di sekolah yang bersangkutan itu ada penularan COVID itu apa yang harus dilakukan itu sudah diatur di dalam SKB 4 Menteri itu. Kemudian yang terkait dengan terbatas 100% 50%, saya ingin kembali menyampaikan bahwa sekarang ini masih PTM terbatas istilahnya 100% maupun 550% tapi terbatas tetap namanya terbatas. Jadi yang namanya 100% bukan itu bebas. Terbatasnya dalam banyak hal, dalam beberapa hal di antaranya yang tadi disampaikan oleh Pak Didin, waktu JP-nya yang tadinya 40 menit menjadi hanya 20 menit per JP. Kemudian sekolah itu atau anak-anak itu maksimal berada di lingkungan sekolah itu hanya 6 jam pelajaran, 6 JP itu. Jadi itu ya. Terus yang terkait dengan tadi apa Pak Mas Abid? Itu bagaimana sikap dari Dinas Pendidikan yang tadi disampaikan oleh Kang Didin itu tiap sekolah itu kan beragam gitu. Oh iya. Kami sudah melalui pengawas sekolah itu juga melakukan monitoring untuk memastikan bahwa setiap sekolah itu satu apabila dia melakukan PTM terbatas itu protokol kesehatan tetap diterapkan. Yang kedua ada garis benang merah yang sama semua antara antara sekolah itu di Kabupaten Cirebon itu bahwa dengan terbitnya Kepmendagri atau Itmendagri keputusan SKB 4 itu di Itmendagri ini semua sekolah itu wajib untuk melakukan
di Kabupaten Cirebon untuk melakukan PTM tatap muka terbatas. Dan itu yang semua sekolah harus, meskipun pola pembelajarannya disesuaikan dengan masing-masing sekolah. Mungkin ada, meskipun kita berdasarkan persyaratan itu sudah boleh melakukan PTM terbatas 100%, barangkali mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang karena pertimbangan tertentu dia melakukan PTM-nya terbatas 50%, kapasitas 50%. Tapi intinya setiap sekolah harus melakukan PTM. Harus PTM. Baik. Oke, tahan dulu ya. Dan pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa kami bertiga ini tidak memakai masker. Tentunya kami sudah melalui protokol kesehatan yang ketat ya. Ini kembali saya ke Kang Rahman. Jadi setiap sekolah harus menggelar PTM 100% namun terbatas gitu, masih tetap gitu ya. Teknisnya diserahkan ke masing-masing sekolah atau seragam? Diserahkan ke masing-masing sekolah. Seperti yang tadi kami sampaikan bahwa secara ketentuan sekolah boleh melakukan PTM 100% karena sudah memenuhi beberapa persyaratan tentu. Namun untuk pengaturan manajemen penjadwalan misalkan seperti apa itu diserahkan ke sekolah. Hanya kita menyampaikan ke sekolah maksimal 6 jam pelajaran itu siswa berada di sekolah. Silakan pengelolaan manajemen pembelajarannya. Baik. Nah, di Kang Didin sendiri ya, di SMPN 1 Sumber. Iya kan? Nah, teknisnya seperti apa, atau memang tetap ada satgas di setiap sekolah gitu, Kang Rahman dan Pak Didin? Kemudian juga kan pasti nih, karena ini walaupun 100% namun terbatas ya Kang Rahman, tapi tetap kerumunan ini anak-anak ini pasti gitu peserta didik. Teknisnya bagaimana Kang Didin? Ya, ini juga termasuk yang dilema kepala sekolah, Kang Apip. Kalau di Sumber 1 sendiri, karena ini tuh sebenarnya sudah melalui tahap uji coba 100% semester kemarin. Oh, sudah jadi uji coba ya? Uji coba 100% kemarin itu kita mencobakan 2 shift. 2 shift. Jadi ada pembelajaran itu sampai jam 1, jam 2. Nah, sekarang dengan jelas level 1, kita cobakan untuk 100% full. 100% full. Artinya tidak pakai shift lagi. Di SMPN 1 Sumber sudah 100%. Sudah dicoba begitu? Dicoba. Jadi sudah 2 minggu nih. Dicoba. Minggu kedua. Ya alhamdulillah, karena melalui prokes yang ketat. Sampai saat ini sih tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa di tiap sekolah itu kita instruksikan memang ada satgas COVID sekolah di masing-masing sekolah. Sampai dengan kita menyiapkan ruangan tempat untuk kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini mekanismenya diatur melalui ada pengawas manajerial masing-masing. Karena sebelum ini kita ada kunjungan dari pengawas manajerial masing-masing yang ngecek keseluruhan. Nah, di SMP 1 Sumber sendiri, kita memang membentuk Satgas COVID, terdiri dari beberapa guru dan beberapa wakil kepala sekolah. Nah, kemarin saya instruksikan untuk seluruh guru menjadi Satgas COVID. Seluruh guru? Seluruh guru, karena jumlah siswanya juga kan banyak. Seluruh guru, sehingga ketika pas jam istirahat itu, mereka kita sebar untuk yang ngopiak-ngopiak bocah. Kan kendalanya ketika pokoknya jangan ada yang kerumunan. Jangan ada kerumunan, karena itu konsekuensi PTM itu kan ada di kerumunan itu. Iya, pasti. Yang jadi masalah adalah masing-masing sekolah ini kan berbeda geografisnya nih. Berbeda luas sekolahnya. Ini yang jadi kendala. Kalau di SMP 1 Sumber nggak ada masalah. Kita punya 2 hektar. Jadi kendalanya pasti yang letak geografisnya tidak luas. Pastinya banyak kerumunan. Makanya disiasatilah. Contoh, sekarang aja upacara sudah boleh, Kang. Upacara sudah boleh. Kemarin itu Senin upacara pertama. Sudah dicoba. Baik. Tetapi berjenjang. Berjenjang seperti apa? Tapi tahan dulu nih. Ya. Oke, Kang Didi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini.
Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa berinteraktif langsung. Anda bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan kemudian juga pendapat ya. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya baca dulu. Ada 2 WhatsApp yang masuk ya. Ini diantaranya dari pemirsa di Palimanan, Kang Didin dan juga Kang Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini Kula dari Palimanan ya. Ingin menyampaikan kebetulan saudara saya buka warung ya. Biasa buka kantin, bukan warung ya, buka kantin di salah satu SMP negeri di Palimanan. Nah namun di saat pembelajaran tatap muka yang hampir 100% ini diperbolehkan, justru ini kantin tidak boleh buka ya. Apa alasannya? Mohon untuk penjelasan. Satu itu ya. Berikutnya ini WhatsApp lagi yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, tetap semangat untuk narasumber ya. Ini dari salah seorang guru ya di Arjayunangun nih ya, di Arjayunangun. Nah, dengan kantin tidak dibuka, justru kami agak kesulitan, terutama untuk nahan-nahan peserta didik agar tidak keluar dari sekolah. Tahu sendiri di alun-alun Arjayunangun banyak yang berjualan ya di saat PTM berlangsung dan kantin tidak buka. Bagaimana Pak Didin sebagai ketua MKKS SMP? Terima kasih. Kang Didin, langsung saja Kang Didin. Terima kasih. Ini permasalahan di semua sekolah, Kang. Permasalahan di bukan semua hanya sekolah. di Arjayunangun, di Semua, Palimanan. di Palimanan, di Lemah Abang, di Sumber juga sama. Keluhannya juga sama. Maka dari itu sesuai dengan aturan. Kita kan lihat aturan dulu Regulasi nih. ya. Aturannya boleh loh kantin tuh. Tetapi nanti saya tanya juga ya, Kang Rahman nanti ya. Kang Rahman. Tapi ini kan tidak baku. Nanti kita sekarang ini kami dari MKKS sedang proses negosiasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas masing-masing. Sebab bisa saja ketika nanti setelah negosiasi dengan Dinas Kesehatan ternyata ada batasan-batasan yang harus ditempuh, kemudian kamu tempuh dan bisa, ya alhamdulillah saya bilang. Tapi sementara ini di sekolah-sekolah saya anjurkan untuk segera komunikasi dengan orang tua murid. Karena bagaimanapun juga seperti di Sumber 1 kemarin kita mengumpulkan orang tua murid. Dimusyawarahkan. Ya, dimusyawarahkan. Ini bahwa kondisinya begini, aturannya begini, sehingga saya berharap orang tua murid membekali makanan dari bawa dari rumah. Bawa sing rumah masing-masing. Supaya lebih higienis kan bawa dewek-dewek. Tetapi permasalahannya kan tidak semua orang tua juga kiyang dan menyiapkan itu. Ini kan permasalahan. Satu sisi kita mengikuti aturan. Ya, tapi di sisi lain kita juga dilema karena permasalahannya anak kan demikian banyak. Kalau ternyata harus diperbolehkan di luar, kita kan belum tahu kondisi kantin di luar seperti apa. Jajanan di luar nih ya. Terus berakalkannya bocah nih jabaan juga kan kuayang kayak apa kan begitu. Makanya kalau saya sih memohon ke Dinas Pendidikan nanti nih Pak Kasih, mangga komunikasi dengan bersama-sama dengan kami lah, komunikasi dengan Dinas Kesehatan sehingga kantin bisa buka tetapi mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh kesehatan. Itu ya. Sehingga punten ini tidak menjadikan klaster baru di COVID-19 ini. Kan pengen kan begitu. Baik. Ini Pak Rahman, tadi Kang Didin menjelaskan upacara boleh gitu ya. Tapi bertahap ya. Bertahap. Kemudian kantin tidak boleh buka ya di saat PTM 100% tapi terbatas ini ya. Ini bagaimana Distrik? Apa betul yang dilakukan oleh misalnya dari sisi pelaksanaan teknisnya seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Didin? Silakan, Kang Rahman. Terima kasih Kang Afif. Betul yang disampaikan Pak Didin bahwa untuk saat ini di saat PTM terbatas ini sesuai keputusan bersama 4 menteri itu bahwa kantin sampai saat ini belum diperkenankan untuk buka.
Ngapa? Karena juga kalau dilihat dari durasi waktu juga sebenarnya kan siswa itu di sekolah sangat terbatas waktunya, hanya 6 jam pelajaran kali 6 jam. 20 menit dan masa istirahat juga hanya hanya 20 menit, hanya 20 menit. Dengan adanya kantin dibuka itu mungkin bisa jadi nanti akan menjadi tempat anak-anak untuk bergerombol, berkumpul, berkerumun gitu. Itu yang kalau saya lihat bahwa ketentuan dari 4 menteri itu untuk saat ini masih dalam proses pengajian bahwa kantin belum bisa dibuka. Memang harapan kami itu kita minta ke orang tua siswa untuk bisa membekali anak-anaknya untuk ke sekolah. Yang tadi disampaikan Kang Didin itu ya, bermusyawarah dengan orang tua gitu ya. Dan mengingatkan orang tua juga. Dan waktu belajar juga kan hanya 6 JP itu pun kali 20 menit, tidak lama. Terbatas gitu. sekali ya. Untuk membekali satu kantong makanan kecil saya rasa cukup sebenarnya sih untuk anak bisa tahan sampai 6 jam pelajaran kali 20 menit. Dan itu regulasinya ada yang tadi disampaikan di keputusan Keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini. Nomor 05/KB/2021, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK.08-Menkes/678/2021 dan nomor 443/5847 tahun 2021. Di sini jelas bahwa memang yang dilakukan sekolah itu memang sudah sesuai, bahwa saat ini kantin belum diperkenankan. Gitu. Jelas ya. Terus terkait dengan kegiatan di luar pembelajaran, ekstrakurikuler ya, di olahraga sini juga misalnya? olahraga, upacara bendera diperkenankan sebenarnya. Yang penting intinya prinsipnya adalah tetap menerapkan prokes dan 6 jam pelajaran, 6 jam JP itu maksimal. Dan prokes yang ketat juga ya, tetap sama. Gitu ya. Jadi apa yang tadi disampaikan itu regulasinya membolehkan gitu Kang. Membolehkan. Memperkenankan lah ya, silakan gitu ya. Terus ada lagi gitu Kang. Yang maksudnya yang disampaikan oleh Kang Didin ini regulasinya seperti apa gitu. Tadi upacara itu udah diatur juga gitu ya. Ekstrakurikuler diatur juga gitu. Kang Didin kalau olahraga gitu ya, kemudian juga ekstrakurikuler yang lain, teknisnya seperti apa Kang Didin? Kalau olahraga sih saya kira nggak ada masalah, karena itu kan masuk dalam jam pelajaran. Jam pelajaran nggak ada masalah. Teman-teman juga kami menghimbau bahwa tolong diminimalisir lah untuk yang kalau terjadi memang ada olahraga orang kerumunan ya orang bisa, tapi yang kira-kira pergerakannya juga kan dinamis lah. Jadi itu kemudian kalau untuk ekstrakurikuler ya kami sudah melaksanakan hanya tentunya kita juga mengikuti aturan prokes yang ketat. Ki bocah kan jam 12 balik Ki Kang. Oh, setiap Pak Rahman ya, maksimal jam itu 12 jam 12 itu sudah pulang nih, sudah pulang. Nah, kalau memang perlu ada ekstrakurikuler, saya menyarankan di sore hari, tetapi itu pun tetap mengikuti aturan dan ada pembina yang mengawasi. Kayak ini sumber Kak. Bayangkan 23 ekstrakurikuler, demikian banyaknya, demikian kita atur, termasuk penjadwalannya. Karena bagaimanapun juga jujur saja, siswa ini kan sudah rindu akan kegiatan-kegiatan yang hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun sudah. Nah sekarang dengan adanya itu, jangan sampai euforianya juga berlebihan. Lo mumpung oli Ki, lah. Tentunya ada pembatasan-pembatasan yang karena aturan prokes tadi. Gitu ya. Oke, Kang Rahman, kalau PTM terbatas, 100% terbatas ini, apakah juga ada misalnya orang tuanya jika tidak mengizinkan ya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka ini, bagaimana gitu Kang Rahman? Regulasi mengatur itu gitu? Ya. Di regulasi SKB 4 Menteri ini sebenarnya sih orang tua atau siswa
boleh memilih untuk tidak belajar tatap muka itu berakhir di semester kemarin. Semester kemarin. Di semester ini, di regulasi ini sudah jelas bahwa wajib semua tatap tatap muka apabila di level-level yang sudah memungkinkan itu. Dan kita, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, pemerintah daerah, di Ipmendagri atau di Ipmendagri itu jelas tercantum dilarang ya, untuk menambahkan persyaratan-persyaratan yang memberatkan untuk melakukan itu. Persyaratan yang memberatkan maksudnya gimana gitu? Ya misalkan persyaratan-persyaratan yang tidak diatur di luar ini, tapi kemudian kita adakan untuk mencegah sekolah bisa melakukan PTM terbatas, padahal kondisinya sudah memungkinkan untuk hal tersebut dilaksanakan. Itu di Mendagrinya bahkan menjadi ada klausul tersendiri untuk mengingatkan kabupaten kota. Baik. Saya kembali ke Kang Didin. Kang Didin, dengan pelaksanaan PTM 100% terbatas ini, apakah di SMP N1 Sumber, Kang Didin ya, dan juga mungkin di SMP-SMP yang lain, ini ketika akan 100% terbatas ini harus ada izin dari orang tua. Apakah begitu? Tapi tahan dulu nih ya. Kang Didin dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir, saya masih membuka Anda kembali. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga opini Anda, pertanyaan juga. Ini bisa melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV 1. WhatsApp lagi yang masuk ya, Kak Rahman dan juga Kang Didin. Assalamualaikum. Ingin menanyakan ke narasumber, ini dari pemirsa disusukan ini ya. Ini dari pemirsa disusukan ya. Dengan pembelajaran 100% ya, orang tua jadi senang ya. Ini dari pemirsa di Gintung ya, susukan. Nah, orang tua jadi senang. Nah, saya ingin menanyakan ke dinas ya. Berarti ini ke Kang Rahman ya, menanyakan ke dinas. Nah, ini sekolah ini apa betul mulai pukul 7 pulang itu jam 12 ya. Ada juga masuk anak saya ini pukul 10, kadang jam 11, pulangnya itu jam setengah 3 atau jam 3. Terima kasih. Nah, ini dari untuk Kang Rahman ya. Silakan Kang Rahman, langsung saja Kang Rahman. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa di masa PTM terbatas ini batas maksimal sekolah anak berada di lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran itu 6 jam ya. 6 jam. 6 JP atau 240 menit. Sehingga analoginya kalau memang sekolah itu dimulai pukul 7.30 itu dia akan berakhir di pukul 11 ya. Pukul 11 itu apabila dia melakukan shift pertama, satu shift penuh 100%. Ini kemungkinan dua shift. Bisa jadi ada sekolah yang menerapkan, karena beberapa pertimbangan dia melakukan pola 2 shift atau 50%, sehingga nanti di di shift keduanya apakah di jeda beberapa jam setelah shift pertama, atau mungkin karena nanggung jam 11 ya, mungkin setelah duhur di shift kedua, di shift keduanya itu ya prinsipnya seperti itu. SKB 3 Menteri juga membolehkan itu ya? Membolehkan. Bahkan kita sudah boleh 100% gitu, 100% terbatas. Itu ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Didin juga nih ya, kemungkinan 2 shift nih. Kemungkinan 2 shift. Kalau ada yang pulang sekolah pukul 14.30 ya. Kemungkinan 2 shift. Kalau yang satu shift? Kalau yang satu shift sih pukul sudah 7? Jelas, pukul 7 sampai 11 sekian lah. Sebelum jam 12 itu sudah harus pulang karena 240 menit. 240 4 jam. Berarti lamun jam itu berarti sampai jam 11-an. Ditambah istirahat, misalnya istirahat 20 menit, setengah 12 lah. Setengah 12 itu anak harus sudah keluar. Itu ya. Oke, dan Kang Didin tadi terputus jeda iklan ya. Pertanyaan saya itu berkaitan dengan yang tadi Kang Didin menyebutkan nih, bahwa tentunya Kang Didin kan memiliki harapan-harapan ke depan. Ini harapannya apa gitu Kang Didin? Dengan pembelajaran tatap muka 100% walaupun terbatas gitu. Kang Didin. Ya, terima kasih. Saya sih berharap dengan
dibukanya PTM 100%, ini jadi angin segar bagi sekolah dan bagi orang tua. Orang tua peserta didik ya. Tetapi tentunya ada harapan-harapan yang ingin dicapai, jangan sampai ketika PTM 100% sudah digulirkan, ini menjadi masalah malah, kan begitu. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga prokes secara ketat di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Karena bagaimanapun juga ujung-ujungnya kan ini, ketika ada satu saja yang terpapar, maka sekolah harus dihentikan. PTM harus dihentikan. Ini kan kita tidak inginkan. Maka dari itu saya seringkali mengimbau kepada teman-teman kepala sekolah untuk lebih hati-hati lagi dengan diperbolehkannya PTM. Jika ada yang sakit bagaimana Kang? Atau aduh awaknya nggak enak nih, badannya nggak enak mau berangkat, lebih baik nggak berangkat? Kalau saya sih begini, di SMP 1 Sumber, ketika anak itu merasa tidak enak badan, di posisi sekolah kami sudah menyiapkan UKS representatif. Representatif, dan kemarin sudah ditinjau representatif. Tapi kalau memang gejala-gejala tidak enaknya di rumah, saya sih menyarankan wis baiklah ning omah istirahat dulu. Nggak usah berangkat lah. Nggak usah berangkat dulu, khawatir penyakit ini akan lebih cepat masuk ketika posisi badan kita rentan, kan begitu. Maka dari itu saya sih menganjurkan kalau memang agak nggak enak badan sih udah aja lah di rumah sampai sembuh dulu, sampai fit lagi baru ke sekolah supaya tidak menjadikan masalah baru. Iya. Kan Didin, hingga saat ini ya, nanti saya ke Kak Rahman juga ya, hingga saat ini dari, kan ini hampir 2 minggu ya? Hampir 2 minggu. Hingga saat ini dari sekolah-sekolah yang lain, selain di SMP 1 Sumber, sudah ada informasi-informasi ke Kang Didin sebagai Ketua MKKS bahwa pelaksanaan yang hampir 2 minggu ini hingga saat ini tidak ada kendala gitu? Ya. Alhamdulillah sampai saat ini sih tidak ada laporan? Tidak ada laporan. Justru yang ada laporan adalah bukan COVID, Kang. Demam berdarah. DBD ya. Makanya saya juga akhirnya kan menghimbau juga komunikasi dengan dinas kesehatan terkait untuk paling beli minta di fogging lah. Di fogging ya. Karena maklum perubahan cuaca kan dubila luar biasa. Luar biasa. Jangan sampai kita konsentrasi di satu pandemi, ternyata penyakit lain diabaikan dan muncul ini bisa menjadi pandemi juga. Baik. Itu barangkali. Iya. Kak Rahman, kalau harapan dari Kak Rahman sebagai kasih kurikulum bidang PSMP Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon apa nih Kak Rahman? Siap, makasih ya. Beberapa hal sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke pihak sekolah. Yang pertama bahwa sebagaimana diketahui Pak Ketua ya, bahwa anak itu kan sudah hampir 2 tahun dia melakukan PTM, pembelajaran di sekolah daring, terus dan sekarang sudah mulai, alhamdulillah bisa mulai PTM meskipun sangat terbatas, dan perubahan pola mungkin kebiasaan yang dialami oleh siswa itu kan pasti ada dampak terhadap anak tersebut dari 2 tahun dia tidak ke sekolah, kemudian sekolah sehingga dimungkinkan bahwa kemampuan anak untuk bisa kembali on 100% kan juga berbeda-beda. Nah, oleh karenanya mohon untuk pihak sekolah, pihak guru, dewan guru-guru itu bisa menyesuaikan juga dengan kondisi siswa-siswa kita ini yang dulunya tidak belajar di sekolah, kemudian belajar, jangan terlalu gaspol duluan lah gitu. Kasihan. Perhatikan juga kondisi psikologis dari anak-anak kita gitu. Yang kedua, sama seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua MKKS, bahwa kami berharap itu dengan adanya PTM terbatas ini sekolah tidak menjadi klaster penyebaran corona. Oleh karenanya kami mohon komitmen bersama untuk menerapkan prokes ini secara ketat gitu. Kami minta kerjasamanya dari sekolah, dari pengawas dinas pendidikan ketika misalkan ada hal-hal atau kasus-kasus tertentu yang terkait dengan virus corona ini di sekolah, itu bisa disampaikan ke dinas pendidikan tindak lanjuti. Baik. Dan sayang sekali nih Kak Rahman, Kang Didin, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjutkan Rahman, Kang Didin, lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Sebelum saya tutup, Kang Didin, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja, Kang Didin. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung kegiatan PTM 100%, karena bagaimanapun juga tanpa dukungan dan tanpa perhatian kita bersama akan sulit untuk mengejawantakan bahwa pandemi selesai, kemudian kita bisa PTM 100%
full murni tanpa ada batasan-batasan. Itu saja barangkali. Oke, Kang Rahman, closing Singkat statement. saja, jangan lengah. Kita tetap harus waspada, tetap harus berhati-hati, Jangan kendor ya. jangan kendor terhadap prokes kesehatan untuk bisa meminimalisir kasus-kasus corona terutama di lingkungan sekolah. Baik, baik. Terima kasih nih Kang Didin, Kang Rahman sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa terima kasih saya sampaikan untuk Anda yang sudah memberikan pendapat dan juga pertanyaannya, interaktifnya lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.